Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, teman-teman, dalam acara tutorial teknik-teknik berpidato. Dalam kegiatan berpidato itu banyak cara, banyak teknik ataupun metode. Di sini kita sudah ada yang berpengalaman, barangkali di sini sifatnya berbagi pengalaman saja. Dan ini mungkin sangat bermanfaat bagi mereka-mereka, teman-teman ataupun adik-adik pelajar yang kategorinya sebagai pemula untuk berpidato. Misalnya akan mengikuti lomba pidato atau akan tampil di sebuah acara kegiatan dan harus menyampaikan sesuatu hal dalam acara tersebut, misalnya tergabung dalam kepanitiaan dan harus menyampaikan selaku ketua panitia menyampaikan pidatonya, itu bisa bermanfaat mungkin. Oke. Di dalam berbicara di depan audiens atau pidato ini memang ada beberapa teknik yang bisa kita pilih, itu ada 4 sebetulnya. Yaitu yang pertama adalah metode impromptu. Impromptu itu sama dengan serta-merta. Yang kedua itu metode naskah atau membaca naskah. Yang ketiga itu ketika berpidato kita menggunakan teknik memorial. Memorial itu hafalan berarti. Jadi naskahnya sudah dibuat, kemudian kita hafalkan. Dan yang terakhir adalah metode extemporan. Seperti apa? Itu untuk metode tadi kita jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu metode extemporan. Extemporan itu adalah sebuah metode pidato dengan cara kita membuat contekan kecil. Dalam artian kita menuliskan tentang tema-temanya saja atau hal-hal penting yang akan kita sampaikan apa. Kemudian tugas kita nanti menulis, membaca, kemudian kita mengembangkannya ketika kita tampil di depan audiens. Ini sangat membantu sekali, kesannya kita tidak membaca dan kesannya kita tidak hafalan. Dan ini yang sangat bagus sebetulnya. Sangat bagus untuk diterapkan ketika kita berpidato dengan teknik extemporan karena kita terbantu dengan catatan kecil tadi. Cuma memang di sini kita harus pandai mengembangkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan tema tersebut. Ya, itu yang pertama. Ini bagus sekali. Langkah yang kedua, atau metode yang kedua yaitu metode impromptu. Impromptu itu adalah metode serta-merta. Kita berpidato tanpa persiapan di sini. Misalnya kondisinya seperti ini. Kita menghadiri sebuah acara, tiba-tiba kita ditunjuk panitia untuk menyampaikan sesuatu hal atau menggantikan siapa gitu. Karena misalnya menggantikan kepala desa, kita sebagai sekdesnya nggak hadir untuk menggantikan. Nah, kita kan nggak ada persiapan. Nah, disitulah kita tertantang. Disitulah kesulitan kita. Tapi ini namanya metode impromptu. Apapun yang terjadi ya kita sampaikan. Makanya di sini pengetahuan, pengalaman, pengolahan kata dan kalimat dipertaruhkan. Dalam artian ya kita harus bisa berbuat seperti itu di depan kamera atau di depan audiens, kita menyampaikan apa yang sekiranya perlu disampaikan. Dan biasanya teknik seperti ini ya susah juga bagi mereka para pemula, sehingga mungkin mereka mengundurkan diri atau mohon maaf saya tidak bisa. Padahal ya ini adalah satu hal kelebihan. Maka di situ harus kita tonjolkan bahwa dengan teknik ini kita bisa berbicara. Itu namanya impromptu, serta-merta tanpa persiapan, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, dengan naskah atau metode naskah. Metode naskah ini berarti adalah kita membaca naskah. Langkahnya ya kita buat dulu naskahnya. Mestinya kita sudah tahu acaranya apa, kita akan ngomong apa, siapkan di rumah, siapkan sebelum berangkat, kita buat naskahnya, tinggal dibaca. Walaupun mungkin ya kita tidak dari Assalamualaikum sampai salam penutup dibaca semuanya tanpa memperhatikan audiens, itu juga salah. Ketika kita membaca sebuah
naskah pidato, ya kita harus juga memperhatikan audien atau pesertanya. Dalam artian kita kan sudah buat di rumah, sudah disiapkan naskahnya, ya dibaca, dipelajari lah di rumah sebelum berangkat. Ketika kita baca, sesekali kita bisa memperhatikan audien. Baca lagi, latihan. Jadi ketika ada kalimat ingat, tidak untuk gunakan memperhatikan audien, karena audien atau peserta pun perlu kita perhatikan sehingga mereka merasa diperhatikan oleh kita, sehingga mereka tidak merasa kecewa, gitu ya. Dan biasanya teknik ini, naskah ini banyak digunakan oleh mereka para pejabat, presiden, bupati, gubernur. Biasanya kebanyakan para pejabat itu kalau berpidato menggunakan naskah. Kenapa? Karena kalau kilas itu bukan karena mereka tidak mampu, bukan. Itu karena mereka itu menghindari sebuah kesalahan. Karena kalau sampai presiden misalnya berpidato, gubernur atau pejabat siapapun berpidato dan mengalami kesalahan, ini kan fatal, bisa viral. Nah, makanya kalau dibacakan kemungkinan salahnya kecil. Itu sepertinya alasannya. Maka banyak para presiden kalau pidato itu membaca, karena untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian teknik yang keempat. Teknik yang keempat itu adalah memorial, hafalan. Ini yang fatal, tapi banyak digunakan oleh mereka. Biasanya anak-anak SD, SMP ketika pidato mereka menghafal naskah yang sudah dibuat. Padahal kalau itu sebuah hafalan, kalau ada hal misalnya lupa atau tidak bisa ngeblank, wah udah fatal. Biasanya mereka gelagapan, keringat keluar semua, akhirnya demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pidato ditutup tanpa jelas. Ini kekurangan kalau yang hafalan. Biasanya kalau sudah ngeblank, ya sudah. Biasanya kita akan berusaha menemukannya dan bahkan berhenti di situ. Seolah-olah dia selesai, maka malah ketahuan. Wah, ini ketahuan, ini hafalan. Akhirnya dia nggak bisa begitu. Biasanya itu. Dan yang paling bagus sebetulnya dari 4 teknik berpidato ini adalah yang ekstemporan. Kita membawa catatan kecil, isinya tema-tema atau hal-hal penting yang akan kita sampaikan. Ini akan membantu kita. Yang penting kita bisa mengembangkan tema-tema tersebut. Demikian, mungkin bermanfaat bagi kita semua, buat adik-adik yang mau mencoba untuk tampil di depan audiens. Sekian dari saya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.